Halo guys. Halo guys. Ini kita sedang inspeksi ke lokasi syuting Begal Region ya. Ini adalah Padepokan Bodol. Nah tuh kelihatan kan ya, toh? sampai hari ini masih bodol. Ya. Aduh. Apa kabar semuanya? Ini kita alhamdulillah ketemu lagi nih Kang Maco sama Kang Paijo nih. Setelah hampir 2 bulan kita istirahat ya. Karena kemarin saya kecapean, lelah ngedit video. Ternyata bikin film pendek itu tidak mudah ya, dan banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan, dan banyak hal juga yang harus kita persiapkan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Padepokan Bodol gitu ya. Padepokan Bodolnya Namburi. Insya Allah nanti ke depan kita akan buat lagi film-film pendek yang lebih mengesankan insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Ya, tapi saya minta syarat. Apa itu Kang Maco? Yang nonton harus banyak. Ya, mudah-mudahan. Ya, bikin film pendek itu kan melelahkan. Betul, gitu ya. betul. Jadi nggak apa-apa lah kita belum dapat uang AdSense dari YouTube, nggak apa-apa. Yang penting yang nonton banyak dulu, komennya yang positif gitu ya. Jadi betul. nanti lelahnya kita itu terbayar Ya, lah gitu ya. Betul. Gak neko-neko lah ya. Gak neko-neko, sederhana saja. Sederhana. Yang penting bahagia. Bahagia. Oh berarti ya sok pamer ya. Loh ya namanya orang bikin konten YouTube kan memang untuk pamer. Kalau nggak dipamerkan, untuk apa bikin konten? Kan seperti itu. Orang kan paham. Itu kan. Oke guys. Oke. Jadi hari ini kita mau dongeng saja nih Kang Paijo. Nggak apa-apa, santai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng saya kali ini adalah tentang kisah pohon yang marah. Suatu hari ini ada seorang ilmuwan yang ingin bereksperimen. Ilmuwannya adalah Kang Maco, ini ilustrasinya. Kang Maco ini menyuruh Kang Paijo pada suatu hari, Kang Paijo, tolong kamu datangi pohon itu Kang. Pokoknya tugas kamu adalah merusak pohon itu. Silakan kamu rusak pohon itu, tapi jangan sampai pohon itu mati. Maka berangkatlah ini Kang Paijo ke sebuah pohon membawa parang, dan mulailah Kang Paijo itu membabat pohon itu, merusak pohon itu tanpa ada maksud apapun selain merusak. Nah, suatu ketika laporanlah ini Kang Paijo kepada Kang Maco nih, Kang Maco nih tugasnya sudah selesai. Oke, besok ya kita lihat hasilnya. Maka ini Kang Maco dalam dongeng itu kan punya peralatan canggih nih, punya laptop, punya alat ukur. Maka diukurlah pohon yang dirusak itu, diukur tegangan listriknya Kang, dengan menggunakan alat itu. Pertanyaannya, apakah pohon memiliki tegangan listrik gitu ya? Ini hanya istilah. Seperti kita tahu bahwa semua benda di dunia ini kan tersusun dari bagian-bagian terkecil yang intinya nanti merujuk kepada atom gitu ya. Jadi benda itu kan tersusun dari berbagai sel. Sel itu kan tersusun dari atom, inti atom, proton, dan sebagainya. Maka diukurlah tegangan listrik kayu yang dirusak itu, dan dihadirkanlah Kang Paijo di hadapan pohon itu. Sebelum Kang Paijo datang, ini di layar laptop grafik dari tegangan listrik pohon ini stabil, cenderung stabil Kang. Tapi begitu Kang Paijo dihadirkan di hadapan pohon yang dirusaknya kemarin, apa yang terjadi? Di dalam layar monitor itu grafik dari tegangan listrik dari pohon ini kacau balau Kang, kacau balau. Lalu Kang Maco menyuruh kepada Kang Paijo, "Sudah Kang Paijo, kamu pergi saja sana.
Setelah Kang Paijo ini menjauh, maka diukur lagi nih tegangan listrik di pohon itu. Apa yang terjadi, Kang? Grafik dari tegangan listrik pohon ini stabil, Kang. Stabil. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Stabil. Keesokan harinya Kang Maco mencoba bereksperimen lagi. Kang Paijo, kamu sekarang ke sini. Oke, siap. Maka Kang Paijo sudah berdiri berhadapan dengan pohon yang kemarin dirusak. Lalu Kang Maco mengukur tegangan listriknya. Apa yang terjadi? Di layar monitor, grafik dari tegangan listrik pohon ini kacau balau lagi. Seperti kayak orang marah lah. Kacau balau, tidak beraturan, tidak berpola. Maka disuruhlah Kang Paijo ini pergi. Kang Paijo, kamu pergi aja sana. Lalu diukur lagi nih tegangan listrik dari pohon itu. Normal lagi. Ini akhirnya Kang Maco dalam dunia dongeng ini menjadi heran. Apa mungkin sebuah pohon memiliki perasaan? Apa mungkin sebuah pohon memiliki intelijensia? Apakah mungkin sebuah pohon memiliki jiwa? Pesan moral yang ingin saya tanyakan dan jawaban yang ingin saya dapatkan dari Kang Paijo dari dongeng ini, monggo silakan dijelaskan ini, Kang. Oke, terima kasih Kang Maco. Pertama tentu kami mohon maaf kalau nanti ada salah tafsir atau salah persepsi. Ini sebenarnya apa yang disampaikan dongengannya Kang Maco ini sebenarnya menjadi misi hidup manusia yang diberikan amanah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga adalah hablum minal alam. Kita harus bisa menjadi penyeimbang ketiga-tiganya. Tidak boleh sebelah atau mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi memang di tengah-tengah ini kita harus bisa berbuat bijak dan adil. Bicara tentang hablum minallah ini, Mas. Kita bicara yang hablum minallah dulu nih ya. Biar nanti ketiga-tiganya sedikitnya ada pemahaman bersama. Nah, bicara tentang hablum minallah ini pada prakteknya atau pada prinsipnya atau hakikatnya sebenarnya biar tujuan kita hidupnya selamat dunia dan akhirat. Ya, karena yang diukur adalah keimanannya. Ini hablum minallah. Jadi ketika bicara hablum minallah berarti yang diukur adalah ibadahnya, kan seperti itu. Atau dalam kalimat bahasa agama adalah ubudiyah, kan kayak gitu. Nah, saya jadi teringat nih, Imam Al-Ghazali ini membagi tiga hal hubungannya dengan ubudiyah atau dalam hal hablum minallah ini. Yang pertama adalah ibadah yang diharapkan adalah yang sesuai dengan syariat agama Islam, kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ibadah ketika kita sebagai manusia ini menerima perjalanan takdir yang sudah ditentukan Allah dan menerima pembagian rezeki. Yang kedua ini menurut saya sangat sulit, Mas. Korelasinya kenapa? Kadang-kadang antara Kang Maco dengan Kang Paijo nasibnya kan beda, perjalanan takdirnya beda. Ketika kita tidak punya kontrol, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Masa saya nasibnya nggak sebagus Kang Maco, atau mungkin sebaliknya. Kang Paijo juga bilang kayak gitu. Kang Maco juga bilang kayak gitu. Masa nasib saya nggak sebagus Kang Paijo? Ini adalah menerima ketetapan takdir Allah adalah sesuatu yang ukurannya berbeda, barometernya berbeda, tetapi aplikasinya bisa keliru manakala kita tidak paham betul tentang hubungan ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah ikhlas tentang pembagian rezeki. Ini lagi-lagi kan. Nah, karena kerelaan pembagian rezeki ini menurut persepsi kita semuanya kadang-kadang kita tidak adil, tidak ridho, kan seperti itu. Ini yang hubungannya dengan ubudiyah yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan dengan ibadah melawan hawa nafsu. Ini sulit sekali Kang Maco bicara tentang menahan hawa nafsu. Ini adalah hablum minallah yang menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagusnya seperti itu. Berarti yang pertama adalah sesuai dengan syariat Islam, yang kedua adalah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah atau takdir Allah yang dan pembagian rezeki, dan yang ketiga adalah tentang korelasi yang tadi adalah melawan hawa nafsu. Itu yang hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minannas. Hablum minannas ini sama vertikalnya dengan hablum minal alam. Kenapa saya katakan vertikal?
Karena horizontal, ini vertikal. Oh, vertikal. Vertikal, Mas. Karena ini mencari ridho Allah. Oh. Yang dimaksud adalah hubungannya mencari ridho Allah. Jadi hablum minanas, hablum minal alam. Kalau kita praktekkan sebagai penyeimbang, kita hanya mencari ridho Allah. Makanya tadi saya bilang ini hubungan yang vertikal. Seperti itu. Nah, hablum minanas ini sebenarnya munculnya yang kita sampaikan di awal-awal, munculnya adalah kesalehan sosial kan seperti itu. Ini yang namanya hablum minanas. Nah, yang ketiga adalah hablum minal alam. Hablum minal alam ini sebenarnya pada penterjemahannya kayak gini, Mas. Ketika kita mencoba ditafsirin dongengan Kang Maco itu, ini adalah sebentuk orang yang berusaha untuk tidak ideal dengan hablum minal alam. Karena merusak bumi, merusak tanaman, orang rakus, terus membunuh hewan ternak tanpa alasan, membunuh hewan apapun tanpa kepentingan apapun, tanpa tujuan apapun. Ini adalah hal-hal yang tidak terpuji dan tidak patut ketika hablum minal alam ini dipraktekkan kepada seseorang. Dan ini memang kita wanti-wanti seperti itu. Dan yang diceritakan Kang Maco ini adalah hablum minal alam yang semestinya tidak dipraktekkan, dalam arti hubungan yang tidak baik. Sehingga ketika hubungannya tidak baik, hasilnya pun berimbas seperti itu, Kang. Tadi ditafsirkan, pohon marah dengan perang paijo yang merusak tanpa tujuan, hanya memuaskan hawa nafsunya, dan ini yang jadi tidak baik. Ini kesimpulan dari misi hidup kita sebagai manusia, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Mungkin itu, Kang Maco. Dalam Islam kita mengenal 3 pola hubungan ya, Kang Paijo ya. Hablum minallah, itu hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan hablum minal alam, yaitu hubungan kita dengan alam, lingkungan sekitar, dunia yang kita tempati. Tentunya 3 pola atau 3 konsep hubungan ini harus berjalan secara baik. Tentunya kan begitu, Kang. Betul. Jadi jangan hanya baik sesama manusia tapi tidak baik sama Tuhan, atau sebaliknya baik sama Tuhan tapi tidak baik sama manusia, atau bahkan hanya baik saja sama manusia, tidak baik sama Tuhan dan tidak baik sama alam misalnya. Tentu 3 pola konsep hubungan ini harus sama-sama baik, berjalan beriringan. Jadi kalau kita merujuk kepada kata-kata dari orang bijak, jangan kamu rusak alam, nanti alam akan marah sama kamu. Apa bentuk kemarahan dari alam? Yaitu bisa saja terjadinya musibah, ada banjir, tanah longsor, ada angin, puting beliung dan sebagainya dan seterusnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.